seorang ibu muda yang tinggal di Irkutsk, Rusia, memenggal kepala temannya di rumah, lalu melakukan adegan kanibalisme di depan anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun dan seorang teman lainnya. Kejahatan ini menggemparkan banyak orang dan bahkan masuk ke media Inggris. Sedikit yang diketahui tentang ibunya yang meninggal ketika pelaku berusia 16 tahun yang selanjutnya ia dibesarkan oleh ayah tirinya. Dia mengatakan bahwa ayah tirinya seperti ayahnya sendiri yang sudah sejak lama telah merawat dan membesarkannya. Jika bukan karena dia ditelantarkan oleh ayah tirinya di pinggir jalan, mungkin kehidupannya akan berjalan dengan cara yang berbeda. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Olesya Chikova menikah pada usia 18 tahun dan telah melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi kebahagiaan keluarganya tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan suaminya melakukan gantung diri di halaman rumah mereka dan ia mengalami kesulitan menghadapi kepergian suaminya. Kedua teman dekatnya mencoba mendukung dan mengajaknya untuk minum vodka, mengatakan bahwa itu akan membuatnya lebih mudah menerima kepergiannya. Dan segera saja, hampir setiap hari mereka melakukan pesta minum di rumah Chikova, hingga salah satu di antaranya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan menyebabkan tragedi ini terjadi. Ketika kedua temannya sedang dalam kondisi mabuk berat, seorang wanita yang bernama Tatiana Romachuk berusia 27 tahun. Secara tidak terduga, ia mengucapkan dengan kasar bahwa Chikova adalah seorang ibu rumah tangga yang buruk dan tidak berguna. Ucapan kasar dari Tatiana membuat Chikova merasa sangat marah. Chikova lalu menendangnya, mengumpatnya dengan kasar, dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan rumahnya. Walaupun mendapat perlakuan seperti itu, Tatiana tetap tidak bisa melangkah pergi, karena kondisi mabuknya membuatnya tidak mampu untuk berdiri. Melihat Tatiana yang masih belum juga beranjak pergi dari rumahnya, membuat emosinya semakin memuncak. Chikova kemudian mengambil kapak kayu di koridor dan pisau di dapur, lalu ia kembali dan mulai menebang temannya yang masih terbaring hidup di lantai. Mendapat total 51 kali ayunan keras dan mantap dari kapak Chikova, membuat Tatiana langsung meninggal di tempat. Ia dikonfirmasi mengalami cedera patah tulang, kepala terpenggal, dan mengalami edema serebral. Pembunuhan karena mabuk merupakan kejadian yang lumrah terjadi hingga saat ini. Bahkan menurut data statistik, 80% kejahatan terhadap individu terjadi karena di bawah pengaruh minuman alkohol. Pembunuhan mengerikan ini disaksikan sendiri oleh anaknya yang masih duduk di kelas 1 SD dan seorang teman wanitanya yang masih duduk dalam kondisi mabuk bernama Yulka Ziegler, berusia 30 tahun. Selama pesta minum, anaknya yang duduk di ruangan itu terpaksa tidak hanya menyaksikan ibunya sedang mengayunkan kapak ke arah teman minumnya, tetapi ia juga harus mendengarkan setiap rintihan terakhir korban saat ia tewas. Setelah membunuh Tatiana, Chikova yang telah kehilangan penampilan manusianya melakukan sesuatu yang membuat kedua orang itu merinding. Dengan menggunakan pisau dapur, Chikova memotong bagian lengan, telinga, dan mencungkil kedua bola mata korban dengan kedua jarinya. Selanjutnya, organ yang dianggapnya sebagai piala kemenangan itu ia lemparkan ke dalam oven panggang miliknya. Beberapa saat kemudian, Chikova terlihat mengeluarkan lengan dari dalam oven, memotong dagingnya sedikit, mencoba untuk mencicipinya. Sambil mendecakkan lidah, ia melemparkannya kembali ke dalam oven dan mengatakan, "Tidak enak, dagingnya masih mentah, belum matang." Setelah menyelesaikan ritual liar ini, sang ibu rumah tangga memutuskan untuk membersihkan rumah. Selama pembersihan, ia mencoba meminta bantuan anak laki-lakinya untuk mengepel lantai. Namun anaknya masih ketakutan menolak untuk keluar dari ruangan tempat dia bersembunyi di balik lemari dapur yang berlumuran darah. Melihat anaknya tidak mau membantu, sang ibu yang baik hati tentu saja membiarkan anaknya tetap sendirian. Tetapi teman minumnya Yulka sama sekali tidak bisa melarikan diri. Selama ini, Yulka tidak berani bersuara, bahkan ia tidak berani untuk kentut karena takut akan menjadi korban berikutnya. Yulka selama ini mengenal Chikova saat berkenalan di pasar, saat ia masih berjualan di sana, kemudian keduanya memutuskan untuk berteman. Pada akhirnya, Yulka dengan terpaksa membantu Chikova menyembunyikan mayat Tatiana. Mereka tidak memiliki pengalaman dalam menyembunyikan mayat sebelumnya, jadi pada awalnya, mereka menyeret tubuhnya ke gudang dengan tali, lalu melemparkannya ke ruang bawah tanah. Dengan menggunakan kapak,
gergaji, dan pisau dapur di ruangan yang remang itu mereka mencoba memotong tubuh korban menjadi lebih kecil. Pada tanggal 7 Maret, ketika Chikova hanya memiliki nasi di rumahnya, ia pergi ke ruang bawah tanah dan mengambil paha korban berencana membuat hidangan plov. Selanjutnya, ia mulai mengolah daging itu dengan memotongnya terlebih dahulu, lalu menggorengnya dengan bawang bombay dan memakannya dengan nasi sebagai lauk. Tentu saja, seorang ibu yang perhatian akan selalu menawarkan makanan kepada anaknya. Tetapi anak lelaki Chikova yang lapar hanya bisa mencium aroma sedap, namun tidak berani menyantapnya karena ia tahu asal-usul potongan daging di atas piring. Kemudian, pada larut malam tanggal 12 Maret, mereka membuang sebagian potongan tubuh ke tempat sampah yang hanya berjarak kurang dari 250 meter. Sedangkan untuk sebagian sisa tubuhnya, mereka berencana untuk menguburkannya di taman, namun rencana ini gagal karena tetangganya memperhatikannya dengan pandangan waspada. Pada pagi hari tanggal 13 Maret, seorang tunawisma sedang mencari sisa makanan di tempat sampah menemukan 2 potongan kaki bercat kuku merah. Ia segera melaporkan penemuan ini ke polisi, dan kepala tim investigasi kepolisian kriminal di Irkutsk segera melakukan penyelidikan. Selama 6 jam penyelidikan, lebih dari 50 rumah diperiksa oleh polisi. Mereka mengerahkan seekor anjing pelacak yang bernama Milan untuk membantu pencarian. Anjing inilah yang membawa para polisi ke mayat yang disembunyikan di dalam pagar rumah pribadi nomor 55 di Jalan Osvo. Begitu petugas memasuki halaman, mereka segera menemukan apa yang mereka cari. Di sana mereka melihat tersangka bersama temannya sedang menggali lubang di samping rumah. Mereka mencoba mendekat dan menemukan bercak coklat di halaman yang mirip dengan jejak darah. Ketika ditanya oleh polisi tentang asal mula bercak coklat itu, Olesya dengan tenang menjawab bahwa dia terkena penyakit tuberkulosis, jadi kemarin dia membunuh anjing di sana yang dagingnya ia makan. Bahkan ketika petugas lapangan menemukan kantong berisi potongan bagian tubuh wanita di belakang toilet kayu. Olesya Chikova yang berusia 27 tahun menyangkal dengan mengatakan bahwa itu bukan miliknya dan seseorang mungkin telah meletakkannya di sana. Namun, jumlah bekas noda darah yang besar di dalam rumah, di halaman, dan gudang di bawah tanah membuat polisi semakin curiga. Selanjutnya, kedua wanita ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Olesya Chikova menceritakan bagaimana ia mengambil kapak dan memukul kepala korban berulang kali. Ia menjelaskan secara rinci bagaimana ia memotong telinganya, mencungkil matanya, memotong tangan dan anggota tubuh lainnya. Ia juga tidak menyembunyikan bagaimana dia memanggang beberapa potongan tubuh korban di dalam oven. Dengan tenang di depan kamera operasional polisi, ia menceritakan bagaimana tubuh Tatiana diseret ke dalam gudang bawah tanah. Ia juga menjelaskan bagaimana Yulka mencoba melarikan diri, tetapi ia berhasil menyusulnya dan mulai mengancam bahwa jika dia memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi, ia akan membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, ia dan Yulka pergi ke ruang bawah tanah karena dia mengatakan bahwa dia ingin makan daging. Jadi kami memotong daging korban, bagian pipi dan dada, lalu mulai mengolahnya dengan aneka bahan dan kami masak dan makan selama beberapa hari. Ketika cuaca mulai semakin menghangat, ia berencana untuk membuang sisa potongan tubuh ke tempat sampah dan menguburnya di taman. Pada saat itu, putra Chikova sama sekali tidak ditanyai. Setelah ibunya ditangkap, anak laki-laki tersebut tinggal bersama dengan bibinya. Menurut bibinya, ia menjadi pendiam dan suka tiba-tiba berteriak di malam hari, bahkan hingga sekarang ia takut menjawab pertanyaan tentang ibunya. Menurut bibinya, anak laki-laki Chikova mengalami terlalu banyak cobaan. Pada malam tahun baru 2009, ayahnya gantung diri di halaman rumah. Lalu tidak lama kemudian ibunya melakukan pembantaian berdarah di depan kedua matanya. Menurut hasil pemeriksaan psikiatri terhadap Chikova yang dilakukan di rumah sakit, hasil menunjukkan bahwa dokter memastikan kewarasan dan kemampuannya untuk mengendalikan tindakannya. Olesya Chikova sendiri menjelaskan perilaku mengerikan itu dipengaruhi oleh alkohol. Jika saya tidak mabuk, apakah saya akan melakukan hal seperti ini, kata dia kepada Hakim Alexander Fink dari Pengadilan Distrik Kuibyshev, Irkutsk. Pada hari Selasa, persidangan berlangsung di mana Olesya Chikova dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman 8 tahun dan 7 bulan penjara di koloni wanita di Desa Bazoy. Setelah putusan diumumkan, air mata berlinang di wanita tersebut. Sedangkan untuk Yulka Ziegler yang terlibat dalam kasus ini dinyatakan sebagai saksi, bukan kaki tangan, dan karena alasan tertentu ia tidak mendapat hukuman apapun.
Meskipun menurut beberapa orang, hukuman yang diterima terlalu ringan, dia tidak berencana mengajukan banding kasasi. Menurut kalian, apakah hukuman yang didapat untuk pembunuhan brutal seperti itu cukup memuaskan? Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.